gadis cantik dari alam lain. Hari itu, Dadang sedang berjalan-jalan sendirian di sebuah mall setelah pulang kerja. Ia tidak memiliki tujuan tertentu, hanya sekadar menghabiskan waktu sebelum kembali ke rumah kontrakannya yang sepi. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang perempuan berdiri canggung di depan sebuah toko pakaian. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat dengan tatapan kosong, namun ada sesuatu yang membuatnya menarik perhatian. Dadang merasa ada yang aneh. Perempuan itu seperti kebingungan, mondar-mandir di tempat yang sama. Dadang memberanikan diri untuk mendekat. "Mbak, maaf, lagi cari sesuatu?" tanya Dadang ramah. Perempuan itu menoleh perlahan. Tatapannya tajam, tapi senyumnya tipis. "Aku kehilangan dompetku." Suaranya terdengar lirih, hampir berbisik. Dadang menawarkan bantuan. Mereka mencari di sekitar toko dan lorong-lorong mall yang mulai sepi. Anehnya, selama mencari, Dadang merasa beberapa orang menatap mereka dengan raut wajah aneh, seperti ingin memperingatkan sesuatu. Akhirnya, mereka menemukan dompet itu tergeletak di dekat eskalator. Ketika Dadang menyerahkannya, jari perempuan itu terasa dingin saat menyentuh tangannya. "Terima kasih, namaku Isah," katanya dengan suara yang seakan menggema. Dadang tersenyum, mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang muncul. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Hingga tanpa sadar, malam telah larut. Saat hendak pulang, Isah tiba-tiba berkata, "Kamu bisa mengantarku pulang? Rumahku agak jauh, aku takut pulang sendiri." Dadang ragu sejenak. Baru kenal dan sudah diminta mengantar pulang. Namun tatapan Isah seolah memaksanya untuk setuju. "Baiklah," jawab Dadang, mencoba bersikap santai. Mereka naik motor bersama menuju rumah Isah yang terletak di pinggiran kota. Perjalanan terasa aneh bagi Dadang. Jalanan yang mereka lalui semakin lama semakin sunyi. Lampu jalan mulai jarang, hanya ada deretan pohon besar di kiri dan kanan. "Rumahmu di mana, Isah? Kok makin jauh?" tanya Dadang. "Sebentar lagi sampai," jawab Isah singkat. Dadang mulai gelisah. Hawa dingin merayapi tengkuknya. Ia merasa seperti sedang dibawa ke tempat yang tidak seharusnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah tua bergaya kolonial yang berdiri megah di tengah pekarangan luas. Isah turun dan tersenyum. "Terima kasih sudah mengantarku. Kamu mau mampir sebentar?" Dadang merasa ada sesuatu yang salah, tapi tubuhnya terasa berat untuk menolak. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Isah masuk ke dalam rumah. Hari-hari berlalu, dan sejak pertemuan itu, Dadang semakin dekat dengan Isah. Mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Namun ada sesuatu yang selalu membuat Dadang bertanya-tanya. Isah tidak pernah membiarkannya menjemput di rumah. Setiap kali bertemu, mereka selalu di tempat lain. Suatu waktu ketika kami janjian ketemuan kembali, aku bertanya pada Isah, "Isah, kenapa kamu tidak kujemput di rumahmu saja?" "Rumahku terlalu sepi, kamu pasti nggak betah," jawab Isah. Dadang hanya tersenyum, walau dalam hatinya ia masih menyimpan banyak pertanyaan. Keanehan kecil mulai muncul. Isah selalu menghindari tempat ramai. Suaranya sering terdengar bergema ketika berbicara, meskipun mereka hanya berdua. Tangannya selalu dingin, bahkan saat siang hari. Namun Dadang terlanjur jatuh cinta. Ia mencoba mengabaikan semua kejanggalan yang ada. Akhirnya, suatu malam, Isah mengundang Dadang untuk makan malam di rumahnya. Dadang, yang sudah lama penasaran, langsung setuju. Saat tiba, hawa rumah itu terasa dingin dan sunyi. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Perabotan tampak tua, berdebu, dan ada aroma lembab yang menguar di udara. Ayah Isah muncul dari balik ruang tamu, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung. "Akhirnya kamu datang," katanya dengan suara bergetar. Ibunya hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Sementara adik Isah duduk di sudut ruangan, menatap Dadang tanpa berkedip sepanjang makan malam. Dadang mulai merasa sesak. Ketika ia hendak pamit, ayah Isah mendekatinya dan berbisik di telinganya. "Kamu harus sering-sering ke sini, kami suka tamu seperti kamu." Setelah kejadian itu, Dadang mulai menyadari banyak kejanggalan.
Setiap kali ia menelepon, suara Isah terdengar jauh seperti berasal dari tempat yang hampa. Ketika mereka bertemu, Isah semakin jarang berbicara. Dan yang paling aneh, ketika Dadang bertanya kepada warga sekitar, mereka semua memiliki jawaban yang sama. Isah, rumah tua di ujung jalan itu? Mas, nggak ada orang yang tinggal di sana sejak lama? Rumah itu kosong. Dadang tidak percaya. Ia langsung menuju rumah Isah. Namun yang ia temukan justru membuat tubuhnya lemas. Di tempat rumah itu seharusnya berdiri, yang ada hanyalah hamparan tanah kosong. Rumput liar tumbuh tak beraturan. Bangunan rumah tua yang kemarin ia masuki, tidak ada. Dadang terhuyung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah batu nisan di tanah, tertutup daun-daun kering. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan debu di atasnya. Nama yang terukir membuat napasnya tercekat. Isah binti Ahmad meninggal tahun 1985. Dadang merasa tubuhnya melemah. Rumah yang ia datangi selama ini hanyalah halusinasi. Keluarga Isah, mereka bukan manusia. Dan yang lebih mengerikan, tempat ia berdiri sekarang bukanlah pekarangan rumah, melainkan sebuah kompleks pemakaman. Dadang berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Namun, di kejauhan, ia masih bisa mendengar suara lembut yang familiar. Dadang, kenapa pergi? Aku masih ingin bersamamu.